akun ini dengan ada Bu Dede. Bu, ada Bu Dede dengan Bu siapa namanya yang nama aslinya. Bisa dimatikan nggak itunya? Videonya dulu dimatikan. Caranya klik bagian bawah layar, lalu di situ ada tombol video. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Oke, kita teruskan. Jadi di bawah 4S itu ada 4P ya. Terus di bawahnya lagi, salah. Bukan 4P. 3P ya. Lalu di bawahnya 3S, bentar, S, P ya betul ya. Di sini 3S. Lalu di bawahnya lagi 2P, 2S, baru paling bawah 1S. Kira-kira seperti itu, walaupun jaraknya tentu tidak konstan seperti itu ya, tapi paling tidak urutan tingkat energinya seperti itu. Karena itu urutan pengisiannya adalah seperti yang saya sebut tadi ya. Urutannya karena urutan tingkat energi di dalam atom Fe memang seperti itu. Jadi ini 1S2, 2S2, 2P-nya mula-mula tunggal dulu baru berpasangan ya. Lalu 3S, 3P gitu dulu juga sebetulnya ya kalau kita mengajarkannya di SMA. Terus begitu, lalu ini tunggal-tunggal dulu baru gini. Oke, jadi itu adalah urutan tingkat-tingkat energi. Nah, ini istilahnya apa nih? 1S, 2S, 3S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P ini sering disebut sebagai subkulit ya. Sedangkan masing-masing ini itu sering disebut sebagai orbital. Ya. Subkulit bisa terdiri atas lebih dari satu orbital kecuali yang S ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mengion? Itu urutan itu sudah dipahami oleh semua guru ya. Sekarang bagaimana kalau dia mengalami ionisasi? Dia mengalami ionisasi dengan cara melepaskan. Nah, sekarang gini. Saya kasih angka walaupun angkanya belum tentu benar. Dalam satuan elektron volt misalnya ya. Kalau elektronnya keluar, nah sebentar. Nah, saya pakai warna lain misalnya ini ya. Kalau dia elektronnya keluar, anggap energinya adalah 0. Sehingga kalau energi elektron di luar itu 0, maka di sini mungkin min 2, min 3, min 5, 3S ini min 8 misalnya. Ini min 15 maksudnya ya. Ini min 23, ini min 40 misalnya. Ini sebentar, saya berpikir. Ini saya ambil pemisalan saja. Nah, kita pakai logika sederhana. Untuk mengeluarkan elektron dari 3D, perlu energi berapa? Gampang kan ya? Coba dihidupkan saja Socrative student-nya. Ya, terus dilihat di situ masuk ke gabung ke grup yang namanya Marto Prawiro 5212. Ya, jadi di sini saya kosongkan saja ini. Sebentar. Jadi nama grupnya, nama roomnya di Socrative Student adalah Marto Prawiro. Mudah-mudahan kebaca ini 5212. Ya, Marto Prawiro 5212. Oke, bagi yang sudah membuka itu, coba dijawab. Nah, ini sudah ada 2 orang yang menjawab di situ. Isikan energi yang membutuhkan dari 3D untuk mengalami ionisasi. Sudah ada 3 orang yang menjawab dari 15. Oh, ini yang gabung 15 orang kalau dari Socrative ya.
Udah bisa semua lah, sudah ada jawaban beberapa, jawabannya semua konsisten. Jadi guru-guru ini sudah sangat inilah ya. Sekarang saya hapus bagaimana energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari 4s. Berapa elektron volt? Kalau ya jelas itu satuannya elektron volt, anggap ya. Semua juga sudah menjawab benar kan? Jadi kalau dari 3D sekian elektron volt, sekarang yang saya tanya dari 4S sekian elektron volt. Mana yang lebih mudah? Nggak ada urusan luar dalam. Yang lebih mudah berdasarkan energi. Mestinya yang lebih mudah jadi mengeluarkan elektron dari 3D. Itulah yang jadi akhirnya mengherankan. Ya. Jadi, saya bisa rangkumkan, sebetulnya jangan pakai min, kalau ada yang menjawab pakai min ya, min 3. Sebetulnya jangan pakai min, karena yang ditanyakan energi yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan ya dari min 3 ke 0, dia butuh energi 3 gitu kan ya. Anggap kalau lepas itu 3. Jadi ada yang jawab 5, bukan 5 ya, karena 5 itu kalau dari 3P. Ini saya anggap ini tadi energinya 5, min 5 kalau dari 3P. Kalau dari 4S itu perlu 3 elektron volt. Nah, dari situ akhirnya ada dua kubu. Kubu A, kita sebut kubu A dan kubu B. Jadi, untuk menjelaskan itu ada dua kubu. Kubu A, ada kubu B. Kubu A bilang, urutannya adalah 3D paling luar, 4S lebih rendah, setelah itu baru 4P dan seterusnya. Kubu B menyatakan bahwa yang loh, mati memang. Tadi suaranya ada ya sebelum ini. Nah, Bu Nasrida, jangan tekan presenting. Ini rupanya waktu gabung bukan tekan join, tapi tekan present ya. Coba ini saya resume presentasi saya. Mudah-mudahan kelihatan lagi. Oh, alah ya. Bukan itu, sebentar. Suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Pak. Tadi ada peserta yang nge-mute. Oh, ada peserta yang nge-mute saya rupanya. Oke, sip. Tapi tidak bisa menyalakan lagi. Oke, gambarnya ini jadi sudah hilang. Sekarang gambarnya saya munculkan lagi. Oke, video untuk Bapak Ibu yang masih kelihatan videonya tolong dimatikan karena kadang-kadang kalau video nyala lama-lama suara saya jadi terputus-putus. Karena video itu paling hambur bandwidth ya. Cara matikannya di bawah layar. Di bawah layar itu kalau diklik akan ada tombol video, diklik sampai warna merah ya. Nah, kalau yang belum bisa ya nggak apa-apa lah. Sekarang kita teruskan. Jadi ada dua kubu ini. Ya. Ada kubu A yang katanya 3D di atas. Kubu B 4S di atas. Apa alasannya? Alasannya ini yang pertama kubu A itu berdasarkan kenyataan bahwa antara lain saya beritahu cara-cara dia berargumentasi bahwa kenapa dia percaya 3D paling luar.
Kan begini, kalau misalnya kita isi elektron, kan elektronnya ini penuh, ini begini ya. Jadi saya ingin beritahu bahwa elektron yang berpasangan seperti ini misalnya, itu menyatakan itu tidak timbul ini maksudnya ya, medan magnet. Sedangkan yang tunggal seperti ini menimbulkan medan magnet. Kenapa? Karena ini untuk yang belum tahu tentang spin elektron. Spin itu adalah suatu sifat intrinsik elektron yang bisa menyebabkan adanya medan magnet. Jadi kalau yang 3D yang tunggal-tunggal ada 4 buah, itu ada 4 elektron yang kutub utaranya kira-kira searah. Ya, hampir searah lah. Memang ada perbedaan dikit gitu ya, tapi hampir searah. Tapi kalau misalnya berpasangan artinya arah kutub utara selatan dengan selatan utaranya saling berlawanan. Jadi si elektron ini dibayangkan yang satu utara selatannya begini, kalau berpasangannya ini anggap elektron bermassa negatif. Yang satu kalau berpasangan ini selatan, ini utara. Sehingga kutub utara selatannya itu saling meniadakan. Sehingga dia tidak menunjukkan sifat magnet kalau berpasangan. Kalau sendirian dia punya sifat magnet. Nah, kubu A bilang, kalau seandainya terbalik, ini kubu A ya, kalau seandainya betul 4S di atas, bentar saya pakai warna merah saja supaya sama konsisten ya. Kalau misalnya 4S-nya di atas, 3D-nya di bawah, maka dia akan mengisi 3D dulu. Karena urutan menurut prinsip Aufbau, pengisian elektron selalu dari tingkat energi yang rendah. Jadi dia mengisi ini dulu. Ini 6, 7, 8, begitu. Dia belum sempat mengisi 4S, elektronnya masih bisa mengisi 3D karena 3D lebih rendah. Karena menurut Aufbau, dia harus mengisi yang rendah dulu. Akhirnya menjadi 3D 8, 4S-nya belum ada. Itu kalau terbalik. Sehingga sifat magnetnya jadi separuhnya karena elektron tunggalnya cuma 2. Dia bilang bahwa ternyata dari hasil pengukuran medan magnet yang dihasilkan oleh atom besi bebas ya, itu ternyata setara dengan medan magnet oleh 4 elektron tunggal, bukan 2 elektron tunggal. Jadi yang benar adalah yang atas, itu menurut kubu A. Jadi justifikasinya, alasannya adalah berdasarkan medan magnet yang disebabkan oleh atom tersebut. Ya. Nah, yang itu bisa dimengerti kan yang diagram elektron yang bawah itu ya, yang atas dengan yang bawah bedanya apa ya? Yang atas itu 4S duluan sehingga 4S harus penuh dulu baru mengisi 3D. Sedangkan kalau dibalik 3D baru 4S, maka 3D harus penuh dulu sebelum 4S bisa diisi. Ternyata 3D belum penuh pun sudah selesai pengisiannya, artinya elektron sudah dipakai semua. Nah, sekarang kalau kubu B berdasarkan apa? Berdasarkan justifikasinya berdasarkan ionnya. Menurut kubu B begini, ion Fe2+ ternyata begini, yang lepas adalah 4S, pasti karena yang lepas 4S-nya yang lebih tinggi energinya, sehingga untuk keluar hanya butuh 2 elektron volt. Kalau keluar dari sini, yang pasti lebih sulit. Akhirnya keluarnya dari 4S. Jadi itu menurut kubu B. Apa yang jadi justifikasi kubu B? Oh iya, nanti video saya nyalakan ya, karena ada yang harus saya tunjukkan pakai gerakan tangan dan sebagainya. Nah, seandainya kalau kata kubu B nih, kalau misalnya dia terbalik seperti yang dikatakan oleh kubu A, yaitu bahwa 3D itu di atas, ini 3D, baru 4S-nya di bawah, pasti ion elektron yang ngisinya kan mulai 4S dulu,
baru 3D-nya ada 6. Ya, ada 6. Nah, alasannya bukan pakai bukan pakai medan magnet. Kenapa? Karena kalau misalnya dia menjadi ion Fe2+, maka keluarlah 2 elektron. Mana yang elektronnya yang keluar? Yang keluar adalah dari situ dulu ya. Setelah itu keluar dari situ. Ya. Jadi keluarnya dari situ kelihatan ya di layar, terus dari situ. Jadi akhirnya J3D4. Nah, sama memang. Jadi kubu B tidak bisa menggunakan justifikasi pakai medan magnet. Terserah mau kalau sebagai ion, terserah mau 4S-nya di atas atau 4S-nya di bawah, tetap saja medan magnetnya sama karena sama-sama 4 elektron tunggal. Jadi kubu A punya alasan yang kuat. Tapi dia menggunakan akhirnya bukan alasannya medan magnet, tapi pakai yang namanya PES, ada percobaan. PES itu fotoelektron spektroskopi. Fotoelektron spektroskopi, nah saya tuliskan panjangannya ya, foto elektron spektroskopi. Ini alat yang digunakan oleh kubu B untuk membuktikan bahwa yang benar adalah 4S di atas. Apa yang dia lakukan? Dia coba pakai suatu alat penembak elektron. Ini seperti bahasa Indonesianya bisa ditulis begini, spektroskopi fotolistrik. Bahasa Indonesianya. Ingat efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah suatu percobaan yang dilakukan bukan pada atom bebas. Ini kan khusus untuk atom bebas sebetulnya. Tapi yang disebut percobaan fotolistrik itu penyinaran oleh foton terhadap permukaan logam, sehingga permukaan logam itu melepas elektron. Itu fotolistrik kan ya. Disinari oleh foton, sehingga foton itu mendorong elektron itu untuk lepas. Kalau foton itu berenerginya kelebihan, maka sisa kelebihan energinya itu dipakai untuk energi kinetik elektron. Jadi rumusnya itu adalah, saya tuliskan di atas ini saja. Jadi rumus dari fotoelektron spektroskopi adalah energi foton, F itu foton ya, sama dengan energi, kita sebut energi 0. Energi 0 itu energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Jadi saya beri contoh, untuk yang atas misalnya, atau yang bawah untuk melepaskan elektron, kalau ada elektron di 4S, itu butuh 2 elektron volt. Kalau dari kulit sebelumnya, dia butuh 3 elektron volt. Ya. Jadi E0 itu adalah angka 2 elektron volt itu. Ditambah energi kinetik elektron. Ini rumus fotolistrik yang Bapak Ibu sekalian sudah tahu waktu membahas struktur atom ketika sebelum bahas mekanika kuantum ya, teori mekanika kuantum. Jadi saya ulangi, kalau kita sinari dengan foton yang berenergi 7 elektron volt, padahal untuk mengeluarkan elektron butuh 2 elektron volt, maka elektron itu setelah keluar dia akan punya energi kinetik sebanyak 5 elektron volt. Sangat masuk akal ya. Dikasih 7, 2 dipakai untuk melepaskan, sisa kelebihannya untuk bergerak. Nah, dia melakukan percobaan begini. Dicoba untuk melepaskan elektron pertama. Ternyata butuh energi sekian. Kita coba energi yang berikut. Ternyata 2 elektron pertama itu memang mirip, butuh energinya mirip. Yang energi ketiga baru, bukan mirip lah, meningkat, memang meningkat, tapi meningkatnya tidak terlalu. Sebentar, ini saya matikan dulu ininya ya, mikrofonnya ya. Oke. Jadi saya ulangi, yang kubu B bilang dia coba pakai elektron volt. Elektron pertama perlu energi sekian, elektron kedua jelas perlu energi lebih banyak karena dia sudah J positif, karena elektron pertama sudah keluar, elektron kedua pasti lebih besar. Tapi lebih besarnya masih proporsional terhadap muatan positif itu. Makin besar, tapi makin besarnya sedikit. Pas elektron ketiga,
jauh lebih besar. Meningkat jauh lah. Maksudnya contohnya begini. Elektron pertama butuh X elektron volt, pas elektron kedua 2X, ya masuk akal memang. Karena apa? Karena ketika elektron pertama lepas, dia meninggalkan ion positif 1. Ketika elektron kedua, dia meninggalkan positif 2. Jelas meninggalkan positif 1 dengan meninggalkan positif 2 lebih besar dari positif 2. Tapi pas elektron ketiga, yang satu perlu, misalnya saya beri contoh aja lah ya, 1,7 elektron volt. Butuh untuk elektron pertama. Untuk elektron kedua sekitar 3,3 misalnya. Elektron volt. Tapi pas elektron ketiga, 1,7 berubah jadi 3,3, tiba-tiba berubah menjadi 9,5. Loncat jauh. Artinya apa? Dia berargumentasi pasti elektron ketiga itu di kulit yang sebelumnya. Kulit lebih dalam, sehingga lebih sulit. Jadi pasti urutannya adalah 4S paling luar. Karena kalau misalnya 3D-nya paling luar, maka elektron pertama butuh 1,7 misalnya. Elektron kedua butuh 3,3. Elektron ketiga butuh kalikan 3 aja, 1,7 kali 3. Jadi sekitar 5,0 misalnya. Elektron 4 sekitar 6,6. Elektron 4. Sampai elektron ke-6 pasti, karena dia 3D-nya 6 ya, seperti yang gambar paling atas sekali itu, sampai 6 elektron itu naik, tapi naik teratur. Pas elektron ke-7 baru meningkat tajam. Misalnya elektron ke-6 itu adalah 11,2, elektron ke-7 tiba-tiba 19, sekian. Karena dia di kulit dalam. Nah, menurut kubu B, saya sudah melakukan percobaan PS. Ternyata elektron 1, 2 itu teratur, pas elektron ketiga kok jauh sekali. Artinya yang benar adalah yang bawah. Dan ini bertempur terus antara yang atas dan yang bawah. Mana yang benar? Memang kalau yang bawah benar, jadi gini, masing-masing ada kelemahan. Coba kita, misalnya yang benar yang atas. Yang benar yang atas. Artinya memang yang atas itu kan justifikasinya sangat sederhana, yaitu kalau pengamatan magnetnya memang kalau ini pengamatan magnetnya itu lebih tinggi daripada yang ini. Dan ternyata memang tinggi, setara dengan 4 elektron tunggal. Dia kubu A menang di situ. Bahwa sifat magnetnya sesuai dengan 4 elektron tunggal. Tapi pas oleh kubu B diserang, kenapa pas dipakai percobaan PS, justru yang keluar dari 4S. Buktinya 2 elektron pertama itu mudah, elektron ketiga tiba-tiba sulit. Kalau misalnya yang seperti ini, yang saya kasih panah itu ya konfigurasinya. Nggak mungkin 1, 2, lalu yang ketiga tiba-tiba besar. Jadi kata kubu B menyerang kubu A-nya caranya begitu. Nggak mungkin. Jadi yang benar ini katanya. Kalau menurut kubu B. Tapi kubu B, kalau ininya seperti ini, ya 4S-nya di atas, kubu A nyerangnya gimana? Kubu A nyerangnya begini. Untuk Fe2+, oke lah. Setelah elektronnya keluar 2 buah, ya ini 2 elektron keluar, dia akan begini. 2 elektronnya dari 4S. Tapi ketika masuk kembali menjadi Fe, nah diserang oleh kubu A nih. Kalau dia Fe, kok bukan masuk ke sini? Sehingga kekuatan medan magnetnya berkurang. Tapi kok masuknya ke 4S? Kalau dari Fe2+ menjadi Fe. Pasti elektron condong untuk mengisi yang bawah dulu. Nah, yang B gelagapan. Jadi kubu A dan kubu B itu ada kelemahannya masing-masing. Kubu A bisa diserang oleh kubu B bisa diserang oleh kubu A. Oke. Ini Pak Yayan mendengar putus nyambung katanya. Kalau yang lain gimana? Kasih komentar di chat. Masih putus-putus atau tidak? Lancar. Oke. Artinya di tempat Pak Yayan kayaknya harus keluar dulu masuk lagi atau pindah ke dekat hotspot atau teleponnya dimatikan dulu terus dinyalakan lagi kalau lewat telepon dan sebagainya ya. Oke, sekarang. Jadi udah jelas sekarang kubunya ada 2 kubu dan ini perang betul-betul. Dilihat di artikel ilmiah di Journal of Chemical Education. Termasuk Profesor Anu di UNY itu
dia ngotot yang benar adalah yang bawah itu, kubu B yang benar. Jadi dia menyalah-nyalakan semua buku SMA. Jadi buku SMA itu salah katanya, 4S di bawah 3D. Kubu D dia bilang ada bukti percobaan, real percobaannya katanya. Tapi tetap yang bersangkutan Profesor Anung itu tidak bisa menjelaskan. Kalau jadi FE kenapa kok mengisi 4S? 4S kan di atas. Ambil aja. Ya, jadi itu sekarang saya mau sebelum saya jelaskan nanti akhirnya apa namanya, sebelum saya jelaskan mana yang benar dan solusinya seperti apa, bagaimana solusi dari apa namanya perdebatan itu yang sudah berlangsung sangat lama. Nah, sekarang saya mau lihat Socrative student lagi. Socrative student, coba saya ingin tanya. Pertanyaan saya sederhana. Untuk atom hidrogen. Ya. Atom hidrogen. Betul atau salah? Ya, soalnya nanti saya buat betul atau salah. Betul atau salah? Tadi pertanyaan pertama apa ya? Tadi itu pertanyaannya, oh energi yang dibutuhkan ya, dibutuhkan berapa gitu ya untuk melepaskan elektron. Sekarang pertanyaan 3 dong kalau gitu ya, kita buat pertanyaan 3. Untuk atom hidrogen, pertanyaan nomor 3 adalah jawab true atau false ya, true atau false. Atom hidrogen tidak memiliki subkulit 3D. Benar atau salah? Atom hidrogen subkulit 3D. Silahkan, betul atau salah? Atom hidrogen tidak punya subkulit 3D. Ini ada yang beberapa profesor yang tidak setuju, mestinya namanya bukan subkulit. Subkulit itu udah istilah yang ngaco, mestinya orbital. Saya tetap setuju ada istilah subkulit karena orbital itu per tunggal-tunggal itu ya, 3D misalnya punya 5 orbital. Keseluruhannya kalau energinya sama disebutnya subkulit, nggak apa-apa. Kan istilah itu tidak bisa disalahkan sepanjang kita sepakat bahwa subkulit itu maksudnya itu gitu ya. Oke, jawabannya sekarang udah 13 dari 21 orang yang jawab. Yang gabung ke Socrative baru 22 orang, 15 sudah jawab. Saya hentikan saja dulu. Jadi ternyata yang jawab true adalah 27%, sedangkan yang false 73% ya. Nah, yang benar tentunya, kan saya bilang tidak punya. Ada yang bilang betul. Masih guru-guru, masih sebagian besar masih menjawab benar ya. Itu jawabannya false. Bukan tidak punya. Punya, tapi kosong. Ya, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, semua punya. Cuma kosong. Yang terisi cuma yang 1S, karena 1S1. Gitu ya. Jadi, kosong. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Ya, masih ada 27% yang salah. Tapi sebagian besar udah benar, bagus lah. Nomor 4. Untuk atom hidrogen, karena dia punya semua subkulit itu, yang benar yang mana urutannya? Energi 1S lebih kecil dari energi 2S, lebih kecil dari energi 3S, lebih kecil dari energi ini salah ya. Energi 2P lebih kecil dari energi 3S dan seterusnya, atau energi 1S lebih kecil dari energi 2S sama dengan energi 2P lebih kecil dari energi 3S sama dengan energi 3P dan seterusnya, atau C, energi, ini energi maksudnya ya, energi 1S lebih kecil dari energi 2S lebih kecil dari energi, oh ya, ini saya teruskan yang ini nih, saya kasih bintang ya, kasih lingkaran. Ini
masih saya lanjutkan, energi setelah 3S apa ya? 3P lebih kecil dari energi 3D lebih kecil dari energi 4S. Atau 2S ini energi 2P, energi 3S lebih kecil dari energi 3P lebih kecil dari energi 4S dulu, baru energi 3D. Ada jawaban ABC. Yang Bapak Ibu sekalian silahkan memilih mana dari ABC itu yang benar. Walaupun ada A, B, C, D, E, DE-nya jangan diisi ya. Jadi yang A itu urutannya per kulit aja. Seperti kalau lihat di sini seperti kubu B. 3D dulu baru 4S. Kalau yang B itu yang bukan kubu A, bukan kubu B. Kalau yang C itu kubu A ya. Karena 4S dulu baru 3D gitu ya yang C itu. Oke, jawabannya A, B, atau C. Oke, sudah sangat bagus. Tidak ada yang menjawab A. Jadi benar, memang tidak ada. Yang A salah. Jadi yang sedang menjawab nggak usah pilih A ya, yang A salah. Baru 13 orang yang jawab dari 23 yang gabung. Oke lah, kita hentikan saja. Yang B 60%, yang C 40%. Jadi A 0%. Ya. Jadi urutan untuk H ya. Jadi itu adalah A 0%, B tadi berapa persen? Sebentar, saya lihat lagi. Status terakhir. B 5347. Nah, saya tulis saja ya biar saya. B 53%, C 47%. Oke. Jawaban yang benar adalah, ini bagus juga. Dari tadi guru mayoritas benar nih ya. B mestinya memang. Karena apa? Kita kalau hidrogen masih sesuai teori atom Bohr. Jadi ada 47% yang salah. Wah, ini masih cukup banyak nih yang salah nih. Jadi nanti tolong diingat nih ya. 47% itu cukup banyak kan, yang benar 53%. Jadi dia seperti Bohr, artinya tidak cuma ada kulit 1, kulit 2, kulit 3. 2S emang ada, 2P ada, tapi 2S 2P-nya itu energinya sama, istilahnya terdegenerasi ya. 3S 3P 3D sama energinya. 4S 4P 4D 4F energinya sama. Jadi dia cuma ada tingkat-tingkat berdasarkan kulit. Bukan berarti subkulit tidak ada, subkulit ada tapi energinya sama. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, untuk sekarang untuk natrium. Sama. A, B, C. Lalu jawabannya sama seperti itu. Sekarang untuk natrium saya ulangi dari awal ya MC-nya. Silahkan dijawab sebentar lagi. Ya, sudah. Silahkan dijawab. ABC-nya sama ya. Yang A urutannya sesuai kubu apa tadi? Kubu B ya. Jadi ini kalau mau saya tulis, ini yang C kubu. Bentar, 4S dulu baru 3D. Oh, kubu A ya. Kalau yang A ini justru kubu B yang saya ceritakan tadi. Yaitu 3D dulu, baru 4S. Yang C malah kubu A, yang A kubu B ya. Yang B tadi itu. Sekarang natrium bagaimana? Jawabannya yang silahkan. Nanti yang berikutnya lagi sulfur tetap. Berikutnya lagi GA.
Ga. Ga itu, iyalah. Oke, sekarang yang natrium. Yang nomor 5 itu ya, natrium. Yang natrium jawaban A, ini baru 8 orang yang jawab. Wah, terus dikit. Terus dong. Coba jawab. Untuk natrium dulu. Natrium. Mau sesuai kubu A atau sesuai kubu B atau sesuai jawaban B. Jadi ada LDC, saya ulangi, A itu sesuai dan kubu B, yaitu 3D dulu baru 4S. Kalau kubu B itu 2S 2P-nya sama, 3S 3P 3D-nya sama, dan seterusnya. Kalau jawaban C, sesuai kubu A yang kita kenal di buku-buku SMA, yaitu 4S dulu baru 3D. Yang mana jawabannya? Kita hentikan saja, sudah cukup banyak yang menjawab. 38%. Yang A 38%, yang B 21%, yang C 40 20 40. Bagus angkanya. 40 20 40. Masih berubah? Masih berubah. Ini masih 16 orang udah jawab. 44 19 47. Saya potret kondisi sekarang aja lah, udah cukup banyak yang menjawab. 44 22 33. 44 22, yang A meningkat 33. Oke. Ya, jawabannya. Saya hentikan saja dulu ya. Saya hentikan dulu biar kita catat yang terakhir ini saja. Tidak terlalu banyak berubah persennya. Sudah nambah lagi tadi orang yang guru yang menjawab. Kalau natrium urutannya 1S, 2S, 2. Nantilah. Jangan saya jawab dulu kalau yang natrium. Yang untuk nomor 6 sekarang, soal nomor 6. Untuk belerang, saya siapkan dulu jawabannya ya. MC bukan true false ya. Nah, untuk belerang sekarang. Urutannya A, B, atau C? Nah, kayaknya memang perlu ini dibahas lagi, karena ternyata guru masih terlalu demokratis ini, segala dijawab ya. 44%, 22%, 33% tadi yang nomor 5, yang natrium. Jadi padahal mestinya tidak, kalau untuk kebenaran ilmiah yang sudah sangat jelas, mestinya tidak ada demokrasi lagi. Oke, kita lihat yang nomor 6, jawabannya ternyata oke, 54%, 8%, 38%. Sudah cukup banyak yang menjawab. Jadi 54, 8, 57, 7, 36. 57, 7, 36. Oke, sekarang yang nomor 7. Saya matikan dulu ya. Berhenti dulu aja kalau belum sempat jawab. Sekarang sudah saya mulai lagi untuk gallium. Perhatikan letak gallium. Berapa persen nih gallium? Urutannya pakai yang A itu 3D ber 4S, yang B itu level kulit yang sama, itu energinya sama. Jawaban C 4S dulu baru 3D. Ya. Ternyata jawabannya silakan terus dulu. Silakan terus dulu. Sekarang kita lihat konfigurasi elektron sambil menunggu itu. Elektron natrium punya 11, ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bukan berarti 3P-nya tidak ada, ya, tapi masih kosong.
Cuma urutannya bagaimana itu yang nanti ditanyakan. S itu 16. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Bukan berarti tidak ada, ini tetap ada. Jadi ada 3D dengan 4S misalnya. Walaupun urutannya nanti kita bahas belakangan ya. Masih 0. Sedangkan kalau gallium berapa? Elektronnya Fe 26. 27, 28, 29, 30, 31 ya. Mudah-mudahan betul. Gallium itu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3D, 10, 4S2, 4P1 ya. Nah, sedangkan kita tahu ini sudah menjawab 18 guru dari 27 guru. Silahkan diteruskan yang itu ya. Setelah saya menuliskan konfigurasi elektron, belum tentu akhirnya jelas. Apa ya? Belum tentu jelas. Jangan terpengaruh sama apa yang saya tulis. Oke. Nah, kita akhiri saja 2674. Jadi yang A 26, yang B 0, yang C 74. Oke. Ya, kita bahas. Kalau menurut ini kita hentikan saja dulu ya. Sudah cukup banyak yang menjawab. Sekarang urutannya kalau menurut Aufbau ini. Terusnya ke 6S dulu ya. Baru 4F, 5D, 6P, 7S. Gitu ya. Jadi itu urutan pengisian elektron kalau menurut Aufbau. Nah, sekarang kita jawab. Untuk yang natrium, ini layarnya kan masih kelihatan ya di screen catatannya. Nah, untuk natrium itu urutan jawabannya adalah mestinya yang sebentar, yang A itu tadi adalah yang 3D dulu baru 4S ya. Kalau yang C 4S dulu baru 3D. Oke. Kalau natrium 3D dulu baru 4S. Yang jelas tidak mungkin jawabannya B. Ini masih ada yang jawaban B 22%. Jawaban C 33%, jawaban A 44%. Padahal mestinya yang benar adalah bentar. Yang urutan seperti di sekolah atau di buku-buku adalah yang C ya. Oke. Jadi yang ini bukan yang C, yang A kalau natrium. Jadi 3D dulu baru 4S. Kalau yang untuk sulfur sama, 3D dulu. Setelah 3P, 3D-nya kebetulan masih kosong ya, tapi kalau itu sudah ada sebetulnya, cuma kosong. Kalau dia pindah, dia lebih mudah pindah ke 3D daripada pindah ke 4S. 4S-nya lebih tinggi untuk S. Kalau gallium baru 3D 4S lebih rendah dari 3D. Walaupun penulisannya boleh urutannya terserah, karena urutan penulisan tidak menggambarkan urutan tingkat energi. Jadi ini dulu dengan ini dulu boleh, tapi urutannya adalah 1S di bawah, 2S di atasnya, 3S. 2P ya. Sorry, ini mestinya 2P kan. 2P, 3S, 3P. Nah, kalau untuk gallium 4S dulu baru 3D. Baru 4P ya. Dia urutannya gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ada 3 macam pengisian elektron. Ada 3 macam urutan-urutan tingkat energi. Yang pertama untuk hidrogen 1S. Nah, kalau untuk hidrogen ini nih untuk gallium ya. Kalau untuk hidrogen 1S paling bawah, 2S ini 2P. Jadi ini 2S, ini 2P. Lalu nanti 3S,
3P, 3D. Jadi 3S, 3P, 3D. Itu untuk hidrogen. Jadi ada urutan pengisian, ada urutan tingkat energi seperti hidrogen, yaitu 1S, 2S, 2P itu sama, 3S, 3P, 3D itu sama. Yang pertama. Urutan kedua adalah untuk yang 3D-nya belum keisi elektron. Untuk natrium. Jadi untuk natrium ini, urutannya adalah 1S, ini untuk natrium ya. 2S, 2P, ini 3 orbital maksudnya ya. 3S, 3P, ingat dia baru cuma sampai sini ngisinya. Ya, 3S, 3P. Salah. Isinya cuma 3S1 ya? Iya, cuma 3S1. Ini 2P-nya masih lengkap, ada 6 biji. Ya. 3P, di atas 3P, 3D, baru 4S. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, kalau untuk hidrogen, pakai warna hijau misalnya, ini, lalu di atasnya ini, di atasnya lagi ini, dan seterusnya. Selama elektronnya belum terisi, subkulitnya belum terisi, maka urutannya adalah, pakai warna apa ya, hijau muda misalnya. Urutannya adalah ke kanan gini, setelah 3P bukan ke bawah 4S, tapi ke sana. Selama dia belum terisi. Ya, selama kalau sudah terisi elektron, baru ngikuti outbound, yaitu yang warna merah ini. Gitu. Jadi ada 3 macam urutan tingkat energi. Pertama hidrogen, kedua adalah atom-atom yang belum mengisi subkulit pada tingkat yang sama. Kalau belum terisi, di bagian yang belum terisi dia akan ke kanan urutannya. Tapi kalau sudah terisi elektron, baru ngikutin panah-panah yang miring-miring itu. Di SMA, masalahnya memang buku SMA yang ditulis adalah yang Aufbau itu. Sekarang apakah buku-buku SMA itu harus ditarik dari peredaran lalu dikoreksi? Tidak perlu. Karena sudah jelas namanya, judulnya, subjudulnya adalah aturan pengisian elektron. Artinya ketika dia diisi elektron. Jadi sudah benar memang. Aturan pengisian elektron. Artinya kalau belum diisi belum tentu urutannya sesuai itu. Gitu. Kalau belum diisi. Ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan sambil nulis di itu ya. Mbak Ricky Nelson udah kehabisan baterai. Oke, ada pertanyaan dari Bu Zia. Konfigurasi qubit 8S. Begini, atom di level itu belum diciptakan memang, walaupun ada beberapa yang atom berat yang sudah diciptakan, tapi tetap sampai dengan 7S ya. Tapi 7P itu ada. Jadi untuk Bu Zia, ada tingkat energinya. Jadi artinya dia bisa tereksitasi ke situ. Walaupun dalam keadaan, ada istilah yang disebut keadaan dasar. Keadaan dasar itu adalah dia menempati sesuai itunya. Jadi misalnya kalau ada soal ini sedikit selingan sebelum saya menjawab mana kubu A dan kubu B yang benar. Kalau ada pertanyaan, mana konfigurasi elektron natrium? A 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. B 1S2, 2S2, 2P5, 3S2. C 1S2, 2S2, 2P6, 3S0, 3P1. D 1S2, 2S2, 2P 5, 3S. Sorry, 1. Bentar, ada yang salah nih. Ya, misalnya ini 1 juga ya. Yang E terakhir 1S2, 2S2, 2P5,
3S0, 3P2. Jawabannya yang mana? Maka ada yang bisa nulis jawabannya yang mana? Oke, silahkan ditulis di chat ya, tidak usah di itu. Jawabannya ada, iya. Jawabannya semua benar. A. Semua benar, itu semuanya konfigurasi elektron atom Na. Cuma yang A itu keadaan dasar, yang B keadaan tereksitasi, yang C keadaan tereksitasi, yang D keadaan tereksitasi, yang E keadaan tereksitasi. Semua benar. Ya. Tapi kalau soalnya diubah, mana konfigurasi elektron natrium pada keadaan dasar? Nah, jawabannya baru A. Ya. Kalau mana yang keadaan dasar. Tapi kalau keadaan dasarnya dihapus, cuma mana konfigurasi elektron natrium, semua benar. Yang salah adalah kalau misalnya ada jawaban F, 1S2, 2S2, 2P6, 3S0, 3P0, dan seterusnya. Ini semua 0. Salah itu, karena itu bukan natrium, tapi yang terakhir ini adalah Na+, ya. Itu Na+, yang lain Na. Jadi dari sini ke sini ini semua adalah konfigurasi elektron Na, benar semua. Ya. Oke, jadi untuk ini menyambung pertanyaan Bu Zia jadinya. Nah, jadi Bu Eni benar. Jadi memang kalau ada soal, hati-hati. Wajib diberi pada keadaan dasar, wajib dong. Karena kan kita mengajarkan tentang eksitasi elektron. Ya, kita mengajarkan tentang misalnya kalau kena sinar matahari atau dia bisa pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Itu misalnya percobaan Balmer dan sebagainya itu. Ya. Dia bisa pindah ke tingkat yang lebih besar. Jadi mestinya harus ditulis keadaan dasar. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang saya on-kan video saya supaya ngelihat, cuma kelihatan nggak ya? Coba. Kita, oh ya, ini screen-nya saya matikan saja dulu. Stop screen sharing. Nih, untuk menyelesaikan kubu A dan kubu B tadi. Ini kok wajah saya udah kelihatan, tapi ini layarnya masih belum berakhir. Ini sebentar, layar ini harus dimatikan dulu ya. Stop. Supaya, nah, wajah saya ada di tengah nggak? Ada di tengah layar atau masih di pinggir layar kecil-kecil? Coba ditulis di bagian chat. Sudah ya? Oke, sip. Ada, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan kelihatan tangan saya. Gimana ya supaya tangan saya kelihatan? Saya agak mundur ya gini. Jadi, saya misalkan tadi, ini 1S. Ini 1S. Lalu ini 2S. Lebih tinggi ya. Ini 1S, ini 2S, ini 2P. Ini 3 biji sebenarnya 2P kan. Ini apa nih? 4S ya? 3S. Ini 4P. Lalu kulit ketiga saja. Ini anggap ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Kulit ketiga itu ada 3S, 3P, 3D. Kulit keempat itu ada 4S, 4P, 4D, 4F. Jadi diingat ya, kulit tangan kiri saya itu adalah 3S, 3P, 3D. Cuma di sini cuma 1 orbital, di sini ada 3 orbital, yang ini ada 5 orbital ya. 3S, 3P, 3D. Sedangkan tangan kanan saya 4S, 4P, 4D, 4F. Ya. Nah, jadi gitu. Ya. Untuk hidrogen begini. Ya. Begini untuk hidrogen. 3S, 3P, 3D sama. 4S, 4P, 4D semua sama. Bagaimana untuk helium? Untuk helium, walaupun dia cuma 1S2, bukan berarti 2S2P, 3S, 3P, 3D. Nggak ada. Ada, cuma kosong. Tidak ada elektron. Gimana urutannya? Mulai begini. Gini, ya. Jadi, sebentar, saya supaya ini di tempat saya kok di tepi ya. Jadi, urutannya itu adalah 3S, 3P, 3D, 4S, 4P. Jadi begini untuk helium. Kalau untuk natrium makin lebar, jadi makin jauh ininya selisih energinya melebar. Kenapa melebar?
Karena kalau untuk hidrogen, elektronnya cuma satu, tidak ada tolakan antar elektron. Tidak ada tolakan antar elektron sehingga ininya masih setara energi 3s 3p 3d. Tapi ketika tolakan antar elektron itulah yang menyebabkan splitting. Jadi ini istilahnya splitting. Makin banyak elektronnya makin splitting, makin besar, makin besar, makin besar, makin jauh. Natrium udah jauh, belerang makin jauh lagi. Pas udah besi, saking pecahnya si elektron si tingkat energi ini menjadi begini. Jadi pada saat ini sudah terjadi bukan hanya sekedar splitting tapi crossing. Jadi seperti ini. Jadi intinya adalah saya bisa sebutkan intinya adalah begini. Kalau semakin elektron bertambah banyak, semakin dia melebar begini. Gitulah ya. Semakin elektron dikurangi, dia akan merapat lagi. Ditambah elektron melebar, dikurangi elektronnya merapat. Elektronnya tinggal satu begini. Sama. Jadi misalnya contoh yang sama lagi energinya 4s, 4p, 4d, 4f itu adalah natrium 10+. Bisa dibayangkan natrium 10+? Tidak mungkin bisa dibuat di percobaan, sulit ya. Tapi kalau kita hayalkan, natrium 10+ itu artinya 10 elektron lepas tinggal satu. Kalau tinggal satu kan seperti hidrogen. Begini juga akhirnya balik lagi gini. Natrium 9+ baru begini. 8+ makin lama makin gini. Ya. Nah, sekarang untuk besi tadi. Besi itu kalau netral, dia begini kan. Bukan hanya sekedar splitting, tapi karena elektronnya sudah mengisi orbital-orbital di sini, dia sudah tolakan antar elektronnya sudah sedemikian kuat sehingga dia menjadi begini. Jadi apa urutannya coba kita perhatikan. 3s ini ya. 3p, 4s dulu, ini kelingking saya, baru 3d. Makanya 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, urutannya begini. Tapi ketika menjadi Fe2+, kan elektronnya berkurang, elektronnya keluar. Karena elektronnya keluar, tolakan antar elektronnya berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Dia merapat lagi. Jadilah begini. Sehingga bisa menjelaskan, jadi kubu A dan kubu B dua-duanya benar. Ketika dalam keadaan atom, memang urutannya begini. Karena elektronnya banyak, menyebabkan splitting, bukan hanya splitting, crossing. Tapi ketika elektronnya dikurangi menjadi ion Fe2+ atau Fe3+, crossing-nya ini hilang. Cuma tinggal splitting. Pecah, tapi tetap tidak terjadi cross. Jadi begini. Jadi untuk Fe2+ urutannya 3s, 3p, 3d, 4s. 4s-nya di atas. Jadi tidak usah bertempur itu kubu A dengan kubu B. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Itu untuk urutan tingkat energi. Nah, sekarang kita coba membayangkan, walaupun tidak pernah ada di buku-buku, sebetulnya kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mengalami ionisasi. Kita bayangkan pada saat atom Fe utuh, begini kan tadi. 1s2, di bawah 1s2, di atasnya 2s2, 2p6, 3s2. Nah, ini sudah 3s2 ini ya, yang saya gerakin jari saya. 3p6, terus 4s dulu yang diisi, 2, 3d, 6. Mana yang paling mudah keluar? Coba dijawab di bagian chatting. Mana yang lebih mudah keluar sebetulnya dari konfigurasi ini? Dari 3D atau dari 4S? Jelas dari 3D, karena 3D itu butuh energi yang lebih sedikit. Jadi 3D6 ini kalau menjadi Fe2+ menjadi 3D4. 3D4 ya, ini jadi 3D4. Tapi sekarang statusnya sudah berkurang elektronnya. Apa yang terjadi? Setelah itu, karena elektron sudah berkurang, dia mengalami reorganisasi tingkat energi menjadi begini. Ini 3D4 tadi nih udah keluar nih, karena dia paling mudah keluar. 4S-nya ada 4S2. Karena dia sekarang 4S2, yang 4S2-nya ini jatuh ke sini. Sehingga ini balik lagi 3D6, 4S jadi kosong. Kalau lihat keseluruhan proses, tidak usah lihat detailnya, akhirnya seolah-olah 4S yang keluar. Karena sekarang 4S-nya jadi 0, 3D-nya 6. Gitu ya. Jadi akhirnya
seolah-olah 4S yang keluar. Padahal ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian cari di buku apapun di seluruh dunia, nggak ada yang bahas itu. Kenapa? Nanti ditanya buktinya apa. Nggak ada orang yang melihat elektron masalahnya. Tapi kalau dihitung secara kuantum, memang begitu yang terjadi. Yang apa? Urutannya, memang urutannya berubah dari sini menjadi begini. Tapi tidak akan ada yang membahas 3D dulu keluar, setelah itu dia mengalami reorganisasi. Karena ini terjadinya dalam waktu femtosekon. Femto itu 10 pangkat min berapa? Min nano itu 10 pangkat min 9 detik. Habis nano, pico itu 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15 detik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti itu. Sehingga akhirnya disebutlah keluar dari 4S. Kira-kira begitu. Siapa yang masih belum paham? Coba saya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau mau nyalakan mikrofon silahkan. Jadi kubu A dan B sama-sama benar ya Pak Riki. Jadi kubu A dan B sama-sama benar. Cuma kubu A benar untuk atom, kubu B benar untuk ion. Dan semua tidak harus saling menyalahkan. Karena ketika saling menyalahkan, kubu A menyerang B, tapi B juga bisa menyerang A juga. Itu. Jadi duanya benar. Jadi kubu A itu memang sedang dalam keadaan begini. Kesalahan berpikir dari keduanya adalah dikira dalam bentuk atom maupun ion harus dipilih satu urutan. Itu kesalahan. Tidak satu urutan. Urutannya berubah, gitu kan ya. Jadi dalam bentuk atom dan dalam bentuk ion urutannya berbeda. Yang dalam bentuk atom urutannya 3S, 3P, 4S, 3D. Dalam bentuk ion urutannya 3S, 3P, 3D, 4S. Ya, jadi dua-duanya benar, ada perubahan urutan. Ya. Kalau ngotot di salah satu, Assalamualaikum, Pak, tanya. silakan. Kalau untuk CU bagaimana ya, Pak? Untuk jadi CU2 plus konfigurasi elektronnya. Oke, jadi sebetulnya ada faktor lain. Jadi ada faktor lain yang akhirnya memang dijelaskannya dengan cara sebagai energi sistem. Jadi begini, sebetulnya kalau CU atom ya, CU atom. CU atom itu adalah 3S2, 3P6, mestinya kan 3D 10, 4S1 ya? Ya, betul. Bukan. 4S2 dulu. Ya, kalau misalnya kita gunakan 3D9. Seperti Fe. Jadi kalau seperti Fe ini Cu dengan golongan yang elektronnya 3D4 ya. 3D4 dengan 3D9 itu ada perubahan sedikit. Jadi begini. Untuk ya. Jadi Cu ya 3S2, 3P6, 4S dulu kan ya sesuai urutannya. 4S2, 3D 9. Karena 4S di bawah dari 3D9. Tapi ini ternyata di sini ada sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekedar urutan. Beda yang terjadi begini. Kita lihat energi sebagai satu sistem, bukan energi tingkat-tingkat itu. Kalau untuk CU, jadi begini yang terjadi. Elektron dari sini yang 3D9, salah, S2 ya. Terus dengan 3D9, ya. Kalau misalnya dia pindah ke sini, ternyata dia berpasangan di dalam 4S dengan berpasangan di 3D itu lebih stabil kalau berpasangan 3D. Jadi sebagai energi sistem, 3D10 4S1 itu lebih rendah energinya dari 3D9 4S2. Ada pergeseran ketika dia pindah, ada sedikit pergeseran walaupun kecil sekali, pergeseran tingkat-tingkat itu. Sehingga kalau dijumlahkan semua energi dari elektron-elektron itu, jadi ada sedikit pergeseran. Sehingga energi secara keseluruhan 3D10 4S1 lebih rendah daripada 3D9 4S2. Jadi itulah yang dipilih akhirnya. Jadi itu tidak bisa dijelaskan dengan cara sekedar crossing dan splitting, tapi melihat energi sebagai suatu sistem keseluruhan. Sama juga dengan apa? Sebelah kiri dari Fe apa? Mn ya? Sebelah kiri Fe, Mn, sebelah Mn. Nah ya, pokoknya yang di daerah situ ya. Di situ kan 3D4, 4S2 sebetulnya kalau pakai logika itu. 3S2, 3P6, 4S2 dulu, 3D4. Tapi ternyata kalau dia menjadi 3D5 dan ini jadi 4S1, ternyata dia energinya terjadi stabilisasi
3D, ya, terjadi stabilisasi 3D sehingga sebagai sistem lebih stabil 3D 54S1 daripada 3D 4S2. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kalau tidak ada sambil jalan nanti silahkan ditanyakan ya. Silahkan tuliskan di itu. Nah, apakah menurut saya apakah berlaku untuk semua unsur transisi? Iya, berlaku. Walaupun ada penyimpangan biasa lah kimia karena itu halus sekali selisihnya sehingga kadang-kadang ada penyimpangan sedikit. Tapi secara umum berlaku. Jadi yang berlaku adalah apa sekali lagi? 4S itu lebih rendah dari 3D atau kalau mau di periode berikut 5S lebih rendah dari 4D gitu ya. Kalau di periode berikut lagi 6S lebih rendah dari 5D itu berlaku umum kalau dia netral. Ya, kalau dia netral. Jadi berlaku secara umum begitu. Tapi ketika menjadi ion, dia bertukar tempat. Yang tadinya crossing menjadi tidak lagi. Jadi yang tadinya 4S baru 3D, balik lagi menjadi 3D, baru 4S ketika ion. Umumnya begitu. Ada kekecualian dikit yang ada harus penjelasan dari stabilisasi D, ya, yaitu ketika elektronnya konfigurasinya 3D9 4S2 dengan 3D4 4S2. Nah, itu ada kekhususan untuk yang itu. Saya coba tuliskan, kita rangkumkan ya. Nah, jadi sebentar, ini belum kelihatan di layar. Di layar udah kelihatan belum? Oh, sudah mestinya ya. Mestinya cuma. Jadi akhirnya sebentar ini dimatikan dulu ya. Tinggal pindahkan ke sini lagi ya. Oke. Layar yang tadi sedang. Nah ini ya. Jadi tadi saya rangkumkan, jadi tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana ketika Fe2+ menangkap kembali 2 elektron, ya balik lagi jadi atom lagi. Ya. Kalau jadi atom lagi, 4S di bawah, 3D di atas. Kalau jadi ion, tukeran lagi, 3D di bawah, 4S di atas. Ya, lalu khusus setengah penuh, jadinya adalah energi yang pokoknya intinya konfigurasi 3S. Ini Dian Mitra. Kelihatan layar, Pak. Kenapa? Di layar belum kelihatan. Layar catatannya udah kelihatan belum? Belum. Kok belum ya? Ada yang sudah melihat belum? Oh, ada yang bilang sudah, tinggal tunggu aja sebentar, Pak. Jadi sebagian besar sudah melihat ini. Jadi kalau Fe simpulannya memang 4S di bawahnya 3P ya, baru di atasnya 3D ya gitu. Tapi ketika Fe2+, intinya adalah nanti di halaman berikut saya tulis ini 4S, 3D-nya di bawah. Ya. Lalu 3P. Ya, jadi kesimpulannya adalah pada atom dengan banyak elektron ya terjadi splitting ya. Artinya yang tadinya 3S, 3P ini 3D ya. Ini untuk elektron atom satu elektron ya, pecah menjadi 3 tingkat yang berbeda, yaitu 3S, 3P, 3D ya. Jadi ini 3S, 3P, 3D. Jadi yang ini adalah satu elektron, yang ini adalah banyak elektron. Ini kita sebut splitting ya. Jadi
ini splitting, ya kan? Tapi ketika kalau 3D 4 selanjutnya yang bisa saya rangkumkan, jika 3D 4S terisi dan atom netral, ya, maka yang terjadi adalah yang tadinya 3 nah gitu ya. Ini tadinya 3S, 3P, 3D, ini 4S. Mudah-mudahan kelihatan urutannya jadi 3S, di atasnya 3P, di atasnya 3, 4S. Selama daerah sini kosong. Ya. Selama daerah situ kosong. 3D 4S-nya masih kosong. Urutannya 3D dulu baru 4S. Ini makanya ini masih namanya splitting kan ya? Namanya splitting. Jadi sudah pecah 3S, 3P, 3D dari hidrogen misalnya. Sudah pecah tapi masih urutannya 3D dulu baru 4S. Tapi ketika 3D 4S terisi dan dalam atom netral ya, maka urutannya menjadi si 3S pecah jadi ini 3S, 3P, 3D, gini urutannya. 4S-nya pecah jadi gitu ya. Ini 4S, 4P, 4D, yang paling atas ini 4F. Begitu. Bagian sini, tukeran tempat ini, ya, tukeran tempat ini disebut, bisa kita sebut crossing gitu. Ya. Jadi kalau splitting saja tanpa crossing, urutannya masih 3S, 3P, 3D, baru 4S. Tapi splitting dengan crossing, 3S, 3P, sebelum 3D sudah nyisip si 4S-nya di bawahnya gitu kan ya, itu crossing. Tapi kalau mengion, ketika mengion, jumlah elektron berkurang. Ya. Karena elektron tolak menolak, berkurang ya. Sehingga crossing itu menjadi lenyap lagi. Balik lagi menjadi splitting tanpa crossing. Jadi urutannya balik lagi kalau mengalami ionisasi, yang tadinya di kanan ini menjadi ke kiri lagi. Menjadi seperti ini lagi gitu ya urutannya. Seperti yang saya kasih purawal itu di kiri. Nah, menjadi begitu lagi kalau menjadi, yang tadi ada pertanyaan kalau menjadi atom lagi. Udah cukup jelas ya. Lalu selanjutnya crossingnya lenyap ketika mengion, yaitu jumlah elektron berkurang, tolak menolak berkurang sehingga crossingnya menjadi lenyap. Kembali, oh ini kalau mengion ya, jadi itu atom jadi ion. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau logam besi bagaimana? Logam besi beda dengan atom. Kalau atom itu artinya dia terpisah bebas sendirian. Jadi yang selama ini dibahas di SMA itu kalau atomnya sendirian, tidak dekat pada atom besi yang lainnya. Betul-betul tunggal, jadi dalam keadaan gas. Dalam keadaan seperti di alat AAS, Atomic Absorption Spectroscopy. Dipanaskan sehingga dia menjadi atom-atom dalam keadaan terpisah jauh satu sama lain. Tapi kalau dalam logam besi, dia akhirnya menjadi berdekatan di mana masing-masing bulatan ini mewakili Fe 2+ semuanya. Ya, lalu kemana 2 elektronnya? 2 elektronnya ini menjadi lepas dan jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan kemana-mana. Makanya disebut logam itu menghantarkan listrik karena si elektron yang dua elektron setiap itu jalan-jalan di sekujur tubuh padatan logam besi. Makanya sering disebut ini adalah kalau logam besi ion-ion positif
di tengah lautan elektron. Karena itu dia akan mengikuti, saya tanya sekarang, dia mengikuti yang kiri ini atau yang kanan ini? Coba jawab. Tulis di situ kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Kalau dalam keadaan padat. Urutannya kiri atau kanan. Bisa ditulis segera? Belum ada yang nulis nih. Ada 44 guru di sini. Iya, kiri. Bu Heni udah nulis kiri. Jadi karena kalau sudah menjadi, kalau dalam keadaan padat, elektronnya bukan dimiliki si atom lagi. Jadi kita bisa anggap dia bukan dalam keadaan atom, tapi dalam keadaan ion. Elektronnya dianggap sudah lepas. Karena sudah lepas seperti ion positif. Ya, jadi ini ketika mengion, atom netral yang mana sih tadi? 3D, 4S terisi dan atom netral. Ini saya kasih panah lupa nih supaya jelas ya. Ini supaya jelas. Yang ini ya. Kalau terisi. Ya. Kalau 3D, 3, 4S terisi. Yang ini yang belum terisi itu ini pakai titik 2 maksudnya yang ini ya. Yang ini justru 3D, 4S-nya ini masih 3D, 4S ini kosong ya. Ini supaya jelas ya, itu kosong ya. Masih kosong, belum terisi. Urutannya masih begitu. Tapi kalau sudah terisi dia split. Nah, jadi kalau logam besi itu seperti ion-ion urutannya 3D 6 dulu, baru 4S2. Tapi 4S2-nya kosong, ditinggalkan oleh elektron untuk jalan-jalan. Satu terakhir sebagai penutup, gini, inilah yang disebut ikatan logam. Jadi ikatan logam itu apa? Sebetulnya ini ion-ion positif, tapi di antaranya ada lautan elektron ya. Di antaranya ini ada lautan elektron di antara apa? Di antara ion-ion itu, sehingga si lautan elektron yang negatif itu menjadi lem, merekatkan ion. Karena positif dan positif sebetulnya tolak menolak. Tapi karena di tengahnya ini ada negatif, ini di sini misalnya, si ion positif kanan ketarik ke kiri, yang di kiri ketarik ke kanan, tapi ditariknya oleh awan elektron itu. Itulah ikatan logam ya. Jadi ikatan logam itu ion positif dilem oleh lautan elektron. Seolah-olah. Jadi si ion positifnya itu tertarik ke arah lautan elektron. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Bagaimana kalau transisi kanan bawah, ini terakhir sebagai penutup ya. Transisi paling kanan bawah. Coba dilihat tabel periodiknya. Ada atom apa di situ? Transisi kanan bawah. Bisa ditulis ada apa? Nanti rekamannya ada, Bu. Rekamannya mati. Waduh. Rekornya tidak jalan. Sayang sekali. Ya udah saya buatkan nanti itu saya record ya. Saya lupa ini tadi di on kan. Padahal ini tujuannya untuk di record. Kenapa recordnya nggak jalan? Oke lah, nanti sekarang coba HG ya di situ. Jadi yang kanan bawah. Sekarang habis ini saya rangkumkan aja semuanya. Saya rekam ya sebentar. Kalau ada yang mau keluar silahkan ya. Saya akan rekam secara cepat dari awal sampai akhir secara cepat. Nah, jadi gini, transisi kanan bawah itu adalah HG. HG itu adalah intinya paling besar, jadi di antara semua transisi inti paling positif. Karena paling positif maka elektron harus bergerak tercepat. Kenapa? Dia harus bergerak mengelilingi HG itu dengan luar biasa cepat supaya menghindari jatuh ke dalam inti yang positifnya besar. Ya, Bu Mia silahkan kirim ke saya nanti saya komentari ya. Nah, jadi elektronnya cepat sekali karena cepatnya dia akhirnya luar biasa cepat sehingga muncul efek relativistik. Nulisnya apa nih? Pokoknya sifat relativitas muncul. Apa itu relativitas?
ukuran panjang menyempit, terus massa membesar, jadi massa elektron jadi membesar kalau gerakannya cepat luar biasa, jadi massanya membesar, panjangnya mengecil, makanya disebut kontraksi Lorentz dengan relativitas massa, massanya besar. Karena massanya besar dia lebih lembab, dia lebih sulit bergerak, dan karena L-nya kecil artinya lintasan elektronnya mengkerut. Karena mengkerut dia menjadi ini mengkerut sehingga sulit pindah antar atom. Lebih sulit lah, bukan sulit, tetap ada pindah tapi menjadi sulit. Jadi lautan elektron ini lebih sulit untuk terbentuk, sehingga apa yang terjadi, ikatan logamnya melemah, makanya dia jadi cair. Ya, jadi Hg cair itu ada kaitannya dengan efek relativistik yaitu. Oke, secara cepat saja ini sudah 231 sudah selesai ya. Jadi secara cepat saya rangkumkan dari bagian yang terpenting, yaitu dari bagian sini. Jadi kita bisa rangkumkan urutan pengisian elektron. Yang pertama, kalau untuk hidrogen, kita tidak bisa ngatur dia masuk 2s atau 2p. Karena 2s sama 2p energinya sama. Dia bisa masuk 2s atau 2p. Kalau naik ke tingkat 2. Naik tingkat 3 bisa masuk 3s, bisa 3p, 3d. Jadi untuk hidrogen urutannya adalah sesuai kulit. Ketika untuk natrium, di mana bagian-bagian yang kulit ketiga, 4, 5-nya masih kosong, maka urutannya ke kanan. Habis 3S, 3P, habis 3P, 3D. Terakhir, kalau sudah bagian itu terisi, barulah mengikuti yang kita kenal sebagai diagram garis-garis diagonal. Menjadi menjadi aturan Aufbau yang kita kenal selama ini. Jadi ingat ada 3 macam. Kenapa? Sebabnya adalah ketika dia masih 1 elektron, tidak ada tolakan. Jadi intinya adalah penyebabnya adalah tolakan elektron. Ini adalah gara-garanya. Ada tolakan elektron atau tidak. Kalau tidak ada tolakan elektron, maka 3S, 3P, 3D sama. Pas ada tolakan elektron, barulah terjadi yang disebut splitting tadi. Jadi ini ada kaitannya nih, ya. Terjadi tolakan elektron menyebabkan splitting. Tapi kalau tolakan elektron di daerah 3D, 4S, bukan hanya splitting saja, ada crossing. Sehingga kalau 3D, 4S-nya terisi, dia jadi tukeran tempat antara 3D dan 4S, ya. Tapi kalau menjadi ion tolakannya berkurang. Kalau berkurang, balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke urutan yang splitting tapi tidak ada crossing gitu. Itu rangkumannya. Tapi ketika dia, ya tadi yang udah disampaikan barusan, ketika mengion jumlah elektron berkurang, tolak menolak berkurang antar elektron ya, crossingnya lenyap, menjadi tidak crossing lagi. Urutannya menjadi 3S, 3P, 3D, 4S. Ya, ini mengenai logam besi. Kalau dalam keadaan logam, dia perilakunya bukan seperti atom tapi seperti ion, gitu ya. Urutannya juga seperti ion. Lalu ini terakhir adalah penutupnya ini dengan satu tambahan yang saya lupa, itu adalah sebentar, tadi teringat satu poin lagi yang luar biasa penting. Itu adalah, kok jadi lupa lagi ya, tadi barusan sudah ingat, padahal sangat-sangat penting. Iya, ada crossing, ada splitting, ada crossing. Ada mau pertanyaan nggak sebelum saya ingat satu hal terakhir? Oh ya, ini SF6. Masih ingat kan urutannya? Coba, kalau kita pakai Aufbau 3S, 3P, 4S, 3D. Ini kalau kita pakai pakem, kita tidak tahu mengenai crossing splitting tadi. Kan dia 3S2, 3P4, begini.
Jadi dia 3S2, 3P4. Ini terakhir nih, 3S2, 3P4. Gini kan? Tapi kalau seperti ini dia bisanya SF2. Kalau mau SF4, ini harus pindah. Jadi ada 4 elektron tunggal. Kalau mau SF6, maka yang pindah adalah ini pindah. Kemana? Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian harus bersyukur. Tidak ada anak-anak yang bilang, Bu, kan menurut Akbau di atas 3P 4S. Baru 3D. Kenapa pindahnya bukan ke 4S? Kenapa ke 3D? Tidak ada ya siswa, murid kita yang bertanya seperti itu. Untung tidak bertanya. Sebabnya apa? Jawabannya sederhana. Memang pada atom S ini karena belum terisi 3D 4S, urutannya bukan begini. Gitu kan ya? Habis 3S, 3P, 3D dulu. Karena ini masih kosong, baru 4S. Makanya masuk akal, ininya apa istilah namanya? Hibridisasinya adalah sp3d2. Bukan sp3. Nah, kalau misalnya pakai ini apa? Misalnya pakai itu baru ini 3D di sana ya. Ini anggap di sini 5 biji kan. Ke sini dulu, dari sini. Ini hilang. Lalu ke sini, ini hilang. Jadinya apa coba? Hibridisasi sp3 sd. Karena S dulu baru D. Yang benar adalah ternyata bukan begini kan. Yang benar kan. Untunglah tidak ada yang nanya begitu ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wawasan untuk konfigurasi elektron, terutama untuk menjelaskan yang transisi, tapi sebetulnya bisa menjelaskan juga untuk atom-atom yang belum nyampe ke transisi, yaitu belerang. Dengan belerang, ingat mulai sekarang, belerang itu urutannya bukan di atas 3S, itu 3P masih benar, di atas 3P bukan 4S. Bukan 4S, bukan seperti Akbau yang ada di kepala kita. Di atasnya 3D dulu, baru 4S. Sehingga hibridisasi ke 3D, bukan ke 4S. Saya kira itu penutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini rekamannya saya kira. Ya, selamat siang.